Oke, saya senang sekali bisa kembali berada bersama Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Dalam waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan tema manfaat doa. Sebelum saya membahas tentang tema yang sangat luar biasa ini, yang seperti saudara tahu bahwa manfaat itu tentunya ada, doa itu ada manfaatnya. Tidak mungkin kalau doa tidak ada manfaatnya. Ketika saya mendengarkan kesaksian dari Pak Adri tadi, menandakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Jadi dua hal yang kita bisa lihat, apa yang Tuhan telah lakukan dan telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan Pak Adri, sungguh suatu keajaiban yang sangat luar biasa sekali. Bahwa mujizat dari dulu sampai hari ini tidak pernah akan berubah, karena kuasa Allah tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, termasuk apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan Pak Adri. Bapak Ibu Saudari, kalau kita bicara tentang manfaat doa, tentunya kita banyak pengalaman yang kita alami dalam setiap doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan. Pada umumnya bahwa doa itu bila kita berdoa berarti kita membutuhkan sesuatu. Kalau kita berdoa kita membutuhkan sesuatu, berarti kita sedang meminta sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita sedang membutuhkan sesuatu dan meminta sesuatu kepada Tuhan, berarti kita sedang menunggu apa pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Termasuk ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, kita minta agar supaya Tuhan itu dapat menjawab doa kita, sehingga sakit penyakit kita dengan segera sesuai dengan keinginan kita, kita akan mengalami pemulihan. Bukan sekedar pemulihan, kita akan menjadi orang yang sehat kembali seperti semula. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini firman Tuhan yang sudah sering kita bacakan bersama-sama, ya. Dalam kitab Yakobus 5 ayat 16b berkata demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sekali lagi, ayat ini sudah sangat familiar di dalam kehidupan saudara dan saya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudaraku yang kekasih, bahwa doa yang berkuasa adalah sebagai berikut. Pendoa harus memiliki cara hidup yang benar. Ketika kita ingin mengalami kuasa doa itu, atau doa kita akan dijawab oleh Tuhan, kita dikatakan di sini bahwa kita harus memiliki yang pertama adalah memiliki hidup yang benar. Cara hidup yang benar itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita belum mengenal kebenaran, ketika kita telah mengenal kebenaran, maka kita akan hidup oleh kebenaran. Ketika kita sakit oleh karena kita tidak tahu tentang kebenaran itu, ketika kita itu memohon sesuatu kepada Tuhan, kita membutuhkan kesembuhan daripada Tuhan, dengan doa yang kita inginkan agar supaya doa kita terjawab dan doa kita berkuasa, yang Tuhan inginkan adalah kita harus memiliki cara hidup yang benar. Dan yang kedua adalah ketika kita memiliki cara hidup yang benar, bukan sekedar cara hidup yang benar saja, tapi kita juga harus berdoa dengan keyakinan yang sungguh, Bapak Ibu Saudara. Keyakinan yang sungguh ini, kata percaya ini adalah kunci untuk kita dapat mengalami yang namanya mujizat daripada Tuhan. Tuhan Yesus seringkali ketika bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dalam pekerjaan pelayanan, dia berkata, asal percaya saja, maka engkau akan sembuh. Nah, doa besar kuasanya diumpamakan seperti orang yang penuh semangat, memiliki energi dan tenaga yang tinggi. Kalau saudara berkata, mana mungkin saya dalam keadaan sakit, dalam keadaan tubuh yang lemah, dalam ketidakberdayaan, mana mungkin saya harus bersemangat dengan fisik yang seperti ini. Tapi justru Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang dimaksudkan di sini bahwa doa besar kuasanya itu diumpamakan dalam kehidupan kerohanian kita, roh kita harus bersemangat. Kita harus memiliki suatu energi yang kuat, tenaga yang kuat,
atau keinginan yang tinggi agar supaya kita bersemangat kembali untuk apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan sesuai dengan permohonan yang kita inginkan. Saya meyakini serangan kedua yang dialami oleh Pak Adri, ya, serangan yang kedua itu, kalau ia tidak bersemangat, tidak ada energi kembali, tenaga dalam spiritnya, ya, tenaga di dalam rohnya, tenaga di dalam jiwanya untuk semangat hidup kembali, untuk melihat kuasa Allah kembali. Kalau pertama kali serangan jantung itu Tuhan telah tolong, dan serangan yang kedua itu Tuhan yang sama, kuasa yang sama pasti masih bekerja. Dan oleh sebab itu semangat itulah yang memampukan Pak Adri untuk mengalami kesembuhan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, ada dua hal yang saya akan sharing pada hari ini. Manfaat doa bagi kita. Apa sih manfaat doa bagi kita? Manfaat doa bagi kita itu yang pertama adalah mendatangkan kemenangan ketika kita menghadapi pergumulan. Jadi manfaat doa yang pertama adalah mendatangkan kemenangan. Kemenangan dari apa, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih? Kemenangan yang dimaksudkan di sini adalah kemenangan ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Banyak sekali pergumulan hidup di dalam kehidupan kita. Seringkali konotasi kita berkata bahwa pergumulan hidup itu hanya sakit penyakit saja. Akan tetapi pergumulan itu sangat kompleks yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pergumulan hidup itu bisa berbicara tentang kehidupan kerohanian kita. Kita sedang bergumul, iman percaya kita mungkin digoyahkan, tergoyahkan oleh karena banyak sekali pergumulan. Nah, ketika kita tahu bahwa kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka pergumulan hidup kita itu akan teratasi oleh karena doa adalah kekuatan yang akan menutupi segala bentuk pergumulan hidup saudara dan saya. Nah, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 3-4 berkata bahwa ketika Yosafat itu menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dalam pergumulan kehidupan saudaraku yang kekasih, ada ketakutan. Ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang kehidupan, ketakutan tentang masa depan kita. Apakah kita masih hidup bisa bernafas? Apakah kita itu masih bisa bekerja? Semua ketakutan itu ada. Dan ketika itu lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, di antara kita yang sedang kita alami saat sekarang ini adalah kita sedang mengalami yang namanya ketakutan. Ketakutan tentang sakit penyakit yang sudah berlarut-larut lamanya, sudah bertahun-tahun lamanya. Ketakutan yang kita alami adalah ketakutan di mana kita sudah tidak lagi memiliki satu pengharapan kepada Tuhan. Sehingga kita mulai kehilangan pengharapan. Apakah Tuhan masih bisa menolong saya? Apakah Tuhan masih bisa melakukan mujizat? Ketakutan-ketakutan dan kecemasan itu mulai terjadi. Kekhawatiran itu mulai terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, maka kita berseru kepada Tuhan seperti apa yang dialami oleh Yosafat ketika dia melawan tentara Moab dan Amon, dan mereka berperang dan akhirnya Yosafat itu memenangkan pertandingan peperangan itu. Peperangan bukan secara fisik saja yang saya maksudkan di sini seperti tertera dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4. Tapi peperangan di sini berbicara tentang pergumulan hidup saudara. Ketika saudara mengalami persoalan hidup, saudara itu sedang berperang. Ketika saudara menghadapi sakit penyakit, saudara sedang berperang. Nah, untuk saudara memenangkan peperangan itu, untuk saudara bisa memenangkan pergumulan, untuk bisa saudara keluar dari masalah, untuk saudara bisa keluar daripada sakit penyakit yang sedang saudara derita saat sekarang ini, membuat saudara takut, saudara harus mengambil keputusan. Itu yang pertama adalah saudara mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, orang pasti akan menemukan Tuhan. Ketika orang menemukan Tuhan, maka orang itu akan mendapatkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan ketika orang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab itu pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, semua kita yang hadir di dalam Zoom ini, saya percaya saudara, ketika saudara dan saya mungkin kehilangan pengharapan, rohani kita mulai lemah,
karena tubuh kita sakit, digerogoti sakit penyakit, sakit jantung, kanker, sakit apa saja Bapak Ibu Saudara yang sedang kita alami, yang membuat organ-organ tubuh kita mulai menurun dan metabolisme tubuh kita mulai terganggu, sehingga mengakibatkan tubuh kita mulai letih, lesu, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Salah satu cara untuk kita dapat mengalami manfaat daripada doa yang berkuasa itu, sehingga doa yang berkuasa itu mendatangkan kemenangan di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu saudara jangan takut, yaitu saudara harus mengambil keputusan. Kapan keputusannya? Saat sekarang ini, untuk saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika saudara mencari Tuhan, saya yakin dan percaya saudara pasti menemukan Tuhan. Dan manfaat doa yang kedua adalah doa itu mendatangkan perubahan pada keputusan Allah. Apa yang dialami oleh Pak Adri itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, secara medis, dokter berkata Bapak sudah kebiru-biruan, Bapak sudah dalam keadaan mungkin jantung sudah berhenti sejenak, dan tidak ada harapan hidup lagi Bapak Ibu Saudara. Keputusan medis, secara medis itu sudah tiada, karena jantung itu sudah tidak berdetak dan sudah kehilangan jantung pada saat sekarang itu. Dalam arti kata, jantung itu tidak berdetak lagi, berarti tidak ada lagi nafas kehidupan. Keputusan yang secara medis mengatakan sudah tiada. Tapi Bapak Ibu Saudara, oleh karena apa? Doanya, harapannya mendatangkan perubahan pada keputusan Allah. Apa yang Tuhan lakukan kepada Pak Adri, itu juga yang pernah Tuhan lakukan kepada yang kita namakan Hizkia. Ketika Hizkia jatuh sakit, dalam kisah Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8, saudara, kalau kita baca di sini kita tidak perlu lihat di situ, tapi kita lihat ada ayat-ayat tertentu saja Bapak Ibu Saudara. Nah, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia bahwa dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi, saudara. Dia tidak akan mati dan dia akan mati maksudnya dan tidak akan sembuh lagi. Itu keputusan, saudara. Ini bicara soal nabi, seorang nabi yang memberitahukan apa yang dialami dan akan terjadi di dalam kehidupan Hizkia. Tapi apa Bapak Ibu Saudara punya kasih? Apa yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu itu? Ayat ketiga berkata, ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah dia dengan sangat, saudara. Jadi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, orang yang bersemangat mencari Tuhan dengan spirit yang sungguh-sungguh, maka saudara kasih, ayat keempat akan terjadi seperti yang dialami oleh Hizkia pada waktu itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya ayat 5 berkata, pergilah, katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, garis bawahi Bapak Ibu Saudara, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidup 15 tahun lagi. Bapak Ibu Saudara ingat di sini. Jadi manfaat doa yang kedua, doa itu mendatangkan perubahan pada keputusan Allah. Allah telah memutuskan bahwa Hizkia akan mati, tapi Allah bisa mengubah keputusan kembali sehingga dia berkata, engkau akan hidup dan engkau akan hidup selama 15 tahun lagi. Saya meyakini Pak Adri, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kapan Pak Adri akan, katakanlah kalau sudah tiba waktunya, dan semua kita pun manusia akan tiba pada waktunya ketika Tuhan akan memanggil kita. Tapi yang pasti apa yang dialami oleh Pak Adri, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu juga sama seperti apa yang dialami dalam cerita ketika Hizkia, ketika dia divonis mati, ya saudara, dan akhirnya Tuhan mengubah keputusannya. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kembali kepada Yesaya, beritahukan kepada Hizkia, bahwa Hizkia, aku telah dengar doamu. Ingat saudara, aku telah dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi doa yang berkuasa itu adalah, saudara, apa tadi yang saya katakan, doa orang yang benar
Jadi doa yang berkuasa itu adalah doa yang benar, dan doa yang benar itu mengandung kuasa, itu adalah doa yang sungguh-sungguh. Ketika orang berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika orang berdoa dengan air mata, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan berkata, telah kudengar doamu. Ketika Tuhan mendengarkan doa Hizkia, demikian pula saya meyakini dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita sekalian pada sore hari ini. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa saya, doa kita sekalian. Saudara yang penyakit jantung, paru-paru, cancer, ya, dan membuat saudara sudah di ujung kematian, ya, secara lahiriah kita, secara jasmani kita, secara medis, mungkin dokter sudah menentukan engkau tidak akan lama lagi hidup, tinggal 6 bulan, tinggal 1 tahun, tinggal 2 tahun, tinggal 3 tahun, 4 dan 5 tahun, dan seterusnya. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Kita minta supaya Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Dan ketika kita dengan sungguh-sungguh, maka doa itu manfaatnya adalah mendatangkan perubahan pada keputusan Allah bahwa Tuhan akan memperpanjang hidup saudara ketika saudara sedang bergumul tentang sakit penyakit. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya akan bersaksi, saudara, ya. Sebelum kita berdoa bersama-sama, ya, karena waktu terbatas, kita akan melihat di sini, saudara. Kalau saudara melihat di sini, ini istri saya. Ketika tahun 2000, di akhir tahun 2021 pada bulan Desember, ketika itu COVID pada tinggi-tingginya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika istri saya pada waktu sebelum dia dirawat di rumah sakit, saya sudah melihat ada satu gejala yang tidak baik di dalam tubuhnya. Dia dalam keadaan lemas, tiba-tiba bisa berjalan, bisa terhuyung-huyung, dan ketika saya nangkap dia akan jatuh. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika itu ada terlihat perubahan dalam tubuh fisiknya. Ya, tubuh fisiknya terlihat perubahan, kakinya mulai bengkak, ya, sampai ke paha bengkak, sampai ke betisnya bengkak, sampai ke jari-jari kaki bengkak. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, dia sudah dalam keadaan lemah sekali dan dalam keadaan sekarat. Akhirnya saya bawa lari dia ke rumah sakit, langsung ke UGD. Dan ketika di UGD diperiksa pada waktu itu, karena COVID lagi tinggi, semuanya harus diperiksa. Dan saya katakan bahwa kami sudah pernah pergi ke antigen dan sudah antigen, dan akhirnya mereka juga tetap harus PCR terhadap istri saya karena waktu itu harus sangat virus sedang merajalela pada waktu itu. Nah, ketika didiagnosis oleh dokter, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata istri saya itu hasil lab yang pertama menunjukkan bahwa dia itu mengalami sakit elektrolit. Elektrolit ini sudah bagian dari kalium, natrium, dan itu kalium, natrium itu sudah di bawah standar. Ya, sudah di bawah standar. Dan ketika dia itu di ronsen, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada di paru-parunya itu ada bakteri, bukan virus, ya, bukan virus. Walaupun ketika itu dokter yang lain dokter berkata ini sudah mengarah ke COVID, tapi ternyata bukan, ada bakteri. Nah, dari efek dampak daripada sakit penyakit yang istri saya alami, dampaknya kepada livernya, dampaknya kepada ginjalnya, dampaknya kepada organ tubuh yang lain. Sehingga saudara lihat di sini, ini dia agak sesak nafas dan pipinya sudah mulai bengkak di sini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini sesuatu yang sangat menakutkan bagi saya pada waktu itu, dan saya berpasrah diri, saya berdoa, saya ajak dia berdoa dalam keadaan lemah pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan sehingga di tes lab swab PCR waktu itu sampai 2 kali tes PCR, ternyata dia negatif. Dan dari waktu ke waktu selama 1 minggu dirawat, Bapak Ibu Saudara, jadi harus dibersihkan dulu bakteri yang ada di dalam paru-parunya karena dia sudah sesak. Ini berapa kali diuap, saudara, di tangan kiri kanan ini sudah mulai diinfus, tangan kiri kanan diinfus, udah dipakai oksigen, dan oksigen juga dinaikin, dan ini oksigen sudah mulai membaik, sudah mulai terlihat perubahan, dan ini sudah mau hampir keluar dari rumah sakit, Bapak Ibu Saudara.
Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara bahwa istri saya pada waktu itu sudah dalam keadaan kehilangan pengharapan lah ya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya berdoa kepada Tuhan, saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sudah berdoa sungguh-sungguh. Ketika itu saya sampai katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah lelah berdoa. Dalam arti kata begini, lelah berdoa itu maksudnya begini Saudara. Sudah kencang banget saya doa. Sampai berlutut, sampai nangis ke Tuhan, saya ajak dia berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu Saudara, 1 minggu dia dirawat di rumah sakit. Dan ini hasilnya Bapak Ibu Saudara, ketika dokter mau mengontrol dia sudah dalam keadaan pulih. Tapi setelah keluar dari rumah sakit, dia juga harus mengalami perawatan demi perawatan selama hampir 1 tahun ketika itu harus dikontrol, rawat jalan. Dan sampai puji Tuhan, sampai saat sekarang ini, saudara, sudah 2 tahun, saudara, istri saya dalam keadaan sehat. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada satu cerita yang saya dapatkan dari dia. Ya. Dia berkata begini, bahwa ketika mama berdoa, ibunya berdoa sebagai pendoa syafaat. Jadi pendoa syafaat. Ibunya mendapat suatu mimpi ya, pernyataan mimpi bukan penglihatan, itu dalam mimpi. Dia berkata, pada waktu itu Tuhan sedang menggendong istri saya. Tuhan sudah sedang menggendong istri, membawa istri saya, tiba-tiba Tuhan berkata, kamu kembali, saudara, kamu kembali. Waduh, istri saya cerita begitu Bapak Ibu Saudara, saya merinding pada waktu itu. Karena apa? Saya tahu ketika itu saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya sudah katakan sama anak saya, kami sudah siap-siap kalau toh memang Tuhan harus ambil dia, saya sudah pasrah sama Tuhan. Tapi saya katakan Tuhan tolong memperpanjang hidupnya saudara. Akhirnya saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika itu saudara, Tuhan menjawab doa saya dan Tuhan menjawab doa istri saya. Dan istri saya mengalami yang namanya kesembuhan, pemulihan terjadi di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak pada saat sekarang ini saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang sama, ya, kuasa yang sama, firman yang sama, roh yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mulai saudara letakkan tangan saudara diletak di mana bagian sakit penyakit saudara. Apakah di jantung saudara? Apakah saudara sedang mengalami kanker? Di mana letak senjata saudara? Saudara datang dengan sungguh-sungguh, dengan bersemangat kepada Tuhan. Roh saudara harus menyala-nyala kembali walaupun dalam keadaan fisik yang lemah. Tapi roh saudara jangan lemah. Saya akan berdoa buat saudara dan saudara semua pada sore hari ini. Kalau kuasa Allah telah menyembuhkan Pak Adri. Kalau kuasa Allah juga telah menyembuhkan istri saya. Kuasa Allah juga akan menyembuhkan saudara dan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Letakkan tangan saudara di tempat, di tubuh, di mana saudara sedang mengalami sakit penyakit. Kalau Hizkia telah divonis oleh Tuhan, tapi Tuhan bisa mengubah keputusan Tuhan kembali dan Tuhan memperpanjang hidupnya. Tuhan juga akan memperpanjang hidup saudara dengan saudara berdoa bersungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kuasa-Mu mengalir turun saat sekarang ini. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau kami. Saya diingatkan Tuhan, saudara, kalau ada dosa, saudara minta ampun dosa saudara. Kalau saudara hidup tidak benar, saudara minta ampun supaya saudara bisa hidup benar kembali. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau saudara merasa ada sesuatu yang belum beres, saudara bereskan di hadapan Tuhan sebelum kita melanjutkan doa kita pada sore hari ini. Bereskan dalam waktu beberapa detik saja. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun segala dosa-dosa kita. Minta ampun. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua yang hadir pada sore hari. Oleh kuasa-Mu dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Tuhan telah memperpanjang hidup Hizkia. Tuhan telah memperpanjang hidup Pak Adri. Tuhan yang telah memperpanjang hidup istri hamba. Demikianlah Tuhan yang sama akan memperpanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit paru-paru, penyakit liver, penyakit apa saja Tuhan, penyakit diabetes, dan semua organ-organ tubuh kami,
Kami berdoa, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan pada sore hari ini. Rasakanlah kesembuhan itu mulai terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara lihat tangan saya. Saudara lihat tangan saya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudara lihat Tuhan yang sama. Kuasa mujizat, turun kuasa Allah mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir dalam, terimalah kesembuhan itu dengan iman percaya, saudara. Tuhan Yesus katakan, asal percaya saja, maka semua sakit hilangnya oleh darah Tuhan Yesus. Saudara mengalami kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan berkata juga dalam firman-Nya, bahwa aku telah menanggung segala bentuk kelemahanmu di kayu salib, dan terimalah kesembuhan ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dimanapun hamba-hambamu berada, dimanapun anak-anakmu ini berada, di rumah mereka masing-masing, ataupun yang ada di dalam rumah sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah mujizat. Sakit penyakit oleh karena kuasa kegelapan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit penyakit oleh karena dosa Tuhan, Tuhan ampuni dosa kami. Sakit penyakit oleh karena kami tidak menjaga diri kami, Tuhan biarlah Engkau ampuni kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah terjadi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya kembalikan kepada Pak Yosef. Terima kasih. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya kau Tuhan.